Hunter Conrad tampak menjalani kehidupan yang sempurna. Ia menikah dengan Richie Conrad, seorang pria sukses dan kaya yang bekerja di perusahaan milik ayahnya. Mereka tinggal di rumah yang indah, dan Hunter memiliki semua kenyamanan materi yang bisa diinginkan siapapun. Namun di balik semua itu, Hunter merasa terjebak dan terkungkung dalam pernikahannya, karena suami dan keluarganya mengontrol hampir setiap aspek dalam hidupnya. Mertua Hunter, terutama Catherine dan Michael Conrad, terus-menerus mengawasi perilakunya, dan Hunter merasakan tekanan besar untuk menjalani peran sebagai istri sempurna. Suaminya, Richie, lebih fokus pada karir dan mengharapkan Hunter mendukungnya sambil tetap memenuhi peran sebagai istri yang patuh secara tradisional. Ia tidak terlalu memerhatikan kebutuhan emosional Hunter, yang membuat Hunter merasa terasing dan terputus dari dirinya sendiri. Pergolakan batin Hunter semakin menjadi ketika ia mengetahui bahwa dirinya hamil, yang memperkuat perasaan tak berdaya karena tubuhnya kini menjadi objek kontrol dan harapan dari Richie dan keluarganya. Sebagai respons terhadap rasa terkekang dan kehilangan kendali, Hunter mengembangkan dorongan aneh dan berbahaya yang dikenal sebagai pica, sebuah gangguan psikologis yang membuatnya terdorong untuk menelan benda-benda yang tidak bisa dimakan. Awalnya, ia menelan benda-benda kecil seperti kelereng. Tapi seiring waktu, Hunter mulai menelan benda yang lebih berbahaya, seperti baterai, paku payung, bahkan peniti. Tindakan menelan benda-benda ini memberinya rasa kendali atas tubuhnya sendiri, sebuah cara untuk menegaskan otonominya di tengah kehidupan yang membuatnya merasa tak berdaya. Namun dorongan ini dengan cepat lepas kendali, dan Hunter mulai melakukan berbagai cara untuk menyembunyikan kebiasaannya dari suami dan mertuanya. Ia diam-diam mengumpulkan benda-benda di rumah dan menelannya secara sembunyi-sembunyi, menikmati sesaat kepuasan yang diberikannya. Namun kebiasaan berbahaya ini akhirnya menyebabkan dampak fisik yang serius. Hunter dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami kondisi darurat medis, di mana dokter menemukan kumpulan benda di dalam perutnya. Richie dan keluarganya terkejut dengan penemuan itu, namun bukannya memberikan dukungan emosional, mereka malah memperlakukan kondisi Hunter sebagai masalah yang harus diperbaiki. Mertua Hunter mempekerjakan terapis tinggal di rumah bernama Louie untuk mengawasi perilakunya, yang semakin menggerogoti privasi dan otonominya. Seiring berjalannya cerita, terungkap bahwa dorongan Hunter berasal dari masa lalunya yang traumatis. Dalam sesi terapi dengan Louie, Hunter mengungkap bahwa ia adalah hasil dari pemerkosaan brutal yang dialami oleh ibunya. Ibunya diperkaos oleh orang asing, dan ayah kandung Hunter tidak pernah hadir dalam hidupnya. Trauma ini telah lama ditekan selama hidup Hunter, namun perasaan tidak berharga dan benci diri sendiri, ditambah tekanan situasi hidupnya sekarang, telah memicu gangguan pica dalam dirinya. Reaksi Richie dan keluarganya terhadap pengakuan ini dingin dan tidak berempati. Mereka menganggap trauma dan gangguan Hunter sebagai gangguan yang merepotkan, bukan sebagai penderitaan emosional yang perlu dipahami. Richie semakin menjauh dan menjadi lebih mengontrol, menganggap perilaku Hunter sebagai aib yang bisa merusak reputasi karir dan keluarganya. Rasa keterasingan Hunter makin dalam, seiring dorongannya semakin parah dan ia merasa semakin tercekik oleh orang-orang di sekitarnya. Kurangnya empati dari Richie dan pendekatan otoriter keluarganya terhadap kesehatan mental Hunter membuatnya sampai di titik kehancuran. Setelah insiden lain di mana Hunter menelan benda tajam dan harus dilarikan ke rumah sakit, ia memutuskan untuk mengambil alih hidupnya sendiri. Dengan tekad membebaskan diri dari lingkungan yang menindas, Hunter melarikan diri dari rumah, meninggalkan Richie dan keluarganya. Ia mencari ayah kandungnya, Irwin, dalam upaya untuk menghadapi masa lalunya dan menemukan penutupan. Irwin, seorang pria kesepian dan penuh penyesalan, terkejut melihat Hunter, namun setuju untuk berbicara dengannya. Dalam percakapan yang emosional dan jujur dengan ayahnya, Hunter menghadapi luka emosional mendalam yang telah membentuk rasa harga dirinya. Ia menceritakan tentang masa kecilnya dan perasaan malu yang selalu dibawanya, yang berasal dari pemerkosaan ibunya dan ketidakhadiran ayahnya. Irwin mengungkapkan penyesalan dan kesedihan atas apa yang dialami ibunya, namun ia juga mengakui bahwa ia tidak bisa memberikan jawaban atau penyelesaian yang Hunter cari. Melalui konfrontasi ini, Hunter mendapatkan rasa pemberdayaan. Ia menyadari bahwa meskipun ia tidak bisa mengubah masa lalu atau asal-usulnya, ia masih bisa mengendalikan masa depannya.
Kesadaran ini memungkinkan Hunter mulai merebut kembali otonominya dan mengambil keputusan sendiri, terlepas dari orang-orang yang selama ini mencoba mengontrolnya. Dalam adegan-adegan terakhir film, Hunter membuat keputusan berani untuk merebut kembali hidupnya. Ia masuk ke kamar mandi dan melakukan arborski secara spontan menggunakan alat-alat di sekitarnya. Tindakan ini menjadi simbol pengambil alihan penuh atas tubuhnya, menolak harapan yang telah dibebankan oleh Richie dan keluarganya. Ia menolak untuk membiarkan hidupnya dikendalikan oleh orang lain, dan memilih untuk menjalani hidup sesuai kehendaknya sendiri. Hunter meninggalkan Richie dan kehidupan lamanya, melangkah ke dunia dengan rasa kebebasan dan penentuan nasib yang baru.